energi di Indonesia masih didominasi energi fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara. Untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan campuran minyak sawit sebagai bahan bakunya. Dimulai dengan bauran minyak sawit 20% atau B20 di tahun 2018 lalu. Kemudian menjadi B30 atau campuran 30% sawit. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, rantai pasok biodiesel saat ini dimulai dari kebun sawit, pabrik kelapa sawit, kilang minyak, badan usaha bahan bakar nabati, Pertamina, SPBU, hingga ke konsumen. Namun, kita masih belum dapat melacak asal-usul sawit dalam rantai pasok B30. Padahal, keterlacakan dan transparansi bahan baku penting untuk memastikan biodiesel yang digunakan benar-benar rendah emisi atau lestari. Salah satu upaya untuk memastikan biodiesel lestari adalah dengan melibatkan pekebun mandiri ke dalam rantai pasok biodiesel. Studi Traction Energy Asia menemukan beberapa karakteristik pekebun mandiri, di antaranya luas lahan kecil, produktivitas rendah, pendidikan SMA, belum menerapkan praktik perkebunan yang baik, jual ke tengkulak, dan memiliki usaha sampingan. Pekebun mandiri memiliki 40% lahan perkebunan kelapa sawit dan mencakup sekitar 2,7 juta kepala keluarga di Indonesia. Mereka turut menyangga produksi minyak kelapa sawit nasional, termasuk yang kemudian digunakan untuk biodiesel. Maka, melibatkan pekebun mandiri secara serius di dalam rantai pasok sawit nasional yang digunakan sebagai campuran biodiesel juga akan memberdayakan sampai hampir 11 juta anggota keluarga pekebun mandiri. Pemberdayaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mendukung keterlacakan dan transparansi sawit di Indonesia. Bagi pekebun mandiri, manfaatnya jelas. Kemitraan dengan perusahaan berarti akses ke pasar. Harga jual akan lebih stabil. Dampaknya, kesejahteraan mereka akan menjadi lebih baik. Bagi perusahaan, bermitra dengan pekebun sawit mandiri lebih efisien dibandingkan dengan membuka lahan sawit baru. Selain itu, perusahaan juga bisa menyentuh segmen pasar yang peduli terhadap isu-isu kesejahteraan dan lingkungan. Komitmen ini dapat membuka potensi ekspor sawit yang menjadikan kesejahteraan pekebun sebagai salah satu prasyarat impor sawitnya. Pemerintah juga bisa menjalankan dua komitmennya dari program biodiesel, yaitu biodiesel yang inklusif dan rendah emisi. Ini semua bisa dicapai apabila ada peraturan pemerintah yang mewajibkan produsen biodiesel untuk membeli minyak sawit dari perusahaan yang bermitra dengan pekebun sawit mandiri. Mari kita dukung program biodiesel dengan bahan baku rendah emisi yang terlacak dan transparan. Kita mulai dengan menyejahterakan pekebun yang terlibat di dalamnya.